Bayangin saat lu disuruh buat berinovasi karena tuntutan pasar, tapi lu nggak punya ide sama sekali. Lu malah ngelakuin hal yang sederhana. Lu ngebikin sebuah motor dengan varian terbaru, kagak ada yang diubah secara signifikan. Yang diubah hanya harganya doang. Naik berkali-kali lipat 41 juta buat motor yang tanpa ada teknologi apapun, tampilan gitu-gitu aja, spesifikasi gitu-gitu aja, cuman modal ganti livery doang, tambah aksesoris yang sebenarnya di Shopee harganya cepet gocapan. Yang ada pun perubahan itu kagak signifikan. Ya, Kawasaki berulah dengan nongolin Kawasaki KLX 150 2025-nya. Apalagi Kawasaki KLX 150 SE Plus. Itu SE bukan special engine. Hell no, man. What the Special dailah Kawasaki. Special edition, yang special editionnya kagak tahu dari mana. Yang modelnya juga malah gitu-gitu baik, itu ada angka plus, kletnya ditambah 18 di atas silinder. Apa gimana? Ilah bullshit. What? Ini kalau misalkannya Thomas Alpha Edition. Ini kalau misalkannya Thomas Alpha Edition ataupun dinosaurus yang udah punah turun lagi ke bumi, lihat mesin KLX, nostalgia mereka. Ini emang Kawasaki KLX begitu sekacau ini gitu ya. 5 percepatan, 12 HP, masih karburator, motor mereka dijual 41 jutaan. Aduh. Emang apa sih nggak boleh? Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal membahas tentang Kawasaki KLX 150 SES. Apa dah pokoknya variannya banyak, perubahannya kagak ada. Ini yang bikin mahal, apakah piston mereka dibuat dengan cetakan Batako apa gimana kita kagak tahu. Makanya Ripan bakal bahas karena ada banyak hal ambigu di ini motor 41 juta buat hal yang kagak ada. Ya sebenarnya mungkin buat fanatik Kawasaki KLX mungkin bakal sumringah kalau misalkannya ada pembaruan dari Kawasaki KLX, tapi pas ternyata nongol pembaruannya kagak ada. Udah kayak kosong. Ya jadi emang baru-baru ini Kawasaki mengeluarkan versi varian terbaru moto trail mereka di segmen 150cc. Siapa lagi kalau misalkannya bukan KLX 150cc. Sebenarnya variannya itu banyak banget keluarnya, mulai dari varian yang paling kecil dulu, yang varian S itu sekarang udah keluar lagi, bahkan sekarang keluar varian terbarunya KLX 150 SE Plus. Kirain SE itu special engine ditambahin 6 percepatan. Nah ini mah kagak. Tapi harganya beda hingga 8 juta dari yang paling rendah di KLX 150 2025 ini. Bahkan buat yang varian supermotonya atau yang SM itu beda 4 juta. 4 juta buat aksesoris yang sebenarnya mah bisa dapat cepet gocap di Shopee. Sebenarnya Ripan tahu kalau misalkannya kalian udah paham bener spesifikasi dari motor KLX yang sebenarnya nih ya, intinya pada varian ini kagak ada perubahannya, mesinnya gitu-gitu baik, ngabisin stok gudang yang dulu buat dipasang di motor sekarang dengan embel-embel terbaru dengan mesin 144cc seperti biasa, kagak sampai 150cc. 2 klep SOHC, karburator 24 dengan tenaga 12 HP dan torsi 11 Nm, transmisi yang masih 5 percepatan. Dan emang yang paling geleng-geleng kepala di antara beberapa hal poin-poin tadi ini tuh adalah ini motor dijual dengan harga yang 41 juta. Yang kalau misalkannya kita lihat spesifikasinya di sini sepertinya emang tidak ada perubahan signifikan ataupun sama sekali tidak ada perubahan. Kalau misalkannya lihat spesifikasi pada mesin KLX 150, ini KLX udah banyak banget varian generasinya, malah kagak ada perubahan signifikannya. Kayak Kawasaki itu dituntut buat nge-update varian terbaru KLX mereka, tapi mereka tuh kayak malas buat berinovasi apa gimana gitu. Saat orang-orang berekspektasi banyak dengan Kawasaki KLX 150, yang nongol malah cuman ganti stiker doang, yang sebenarnya bisa beli di Shopee 60 ribuan doang. Kagak usah ngeluarin sampai 41 juta buat motor yang cuma beda stiker doang. Nah, jadi ada 4 varian dari Kawasaki KLX 2025-2026 ini yang mereka keluarkan. Yang pertama itu ada Kawasaki KLX 150S dengan harga 33 juta seperti biasa, dengan teles kocak as 33 dan kaki-kaki dengan ukuran 19/16. Ya sama tuh seperti KLX S yang sebelumnya yang itu dah pokoknya. Lalu yang kedua ada KLX 150 standar ataupun ya versi trailnya dengan harga 37 juta, udah pakai USD dan dengan kaki-kaki 18/21. Lalu varian ketiga ada KLX 150 SM atau Supermoto.
sama dengan harga kurang lebih 30 jutaan, cuman bedanya ini motor supermoto. Dan yang paling menjadi gue star dan juga si paling simbolis motor KLX adalah Kawasaki KLX SM SE Plus. Buset, namanya gelarnya panjang benar. Udah kayak beres mengakhiri pelajaran pendidikan di Harvard Bay ini motor, gelarnya banyak bener. Yang dimana SM itu mungkin supermoto special edition dan plus itu tambahan aksesoris yang sebenarnya harganya beda 4 juta dengan varian yang sebelumnya itu 37 juta. Karena ini motor harganya 41 juta, bahkan di beberapa dealer motor ini dijual dengan harga 43 juta. Now, next for the price. So we sell this Kawasaki KX 150 SE Plus for Rp 43,600,000. Tapi kira-kira kalau misalkannya kita lihat motor 41 juta dengan teknologi purbakala karburator 245 percepatan dan juga tampilan gitu-gitu baik, kira-kira menurut kalian worth it apa kagak? Karena kalau misalkannya kita lihat di kelas kompetitor misalnya ada WR atau 55 yang udah kagak bisa lagi dah kita bandingin sama KLX ya, meskipun ada plus minusnya. Tapi kalau misalkannya cara fitur, teknologi, tampilan udah jelas value for money-nya mendingan WR. Sekarang WR harganya itu ya 38-40 jutaan, apalagi si CRF 37 jutaan yang tampilannya tuh udah lebih bongsor gede gitu ya, meskipun pakai skin Perza gitu mesinnya, tapi ini motor kan udah injeksi. Lantas ini KLX dengan PD-nya mentang-mentang dengan nama gelar dia yang sangat panjang SM SE Plus ngejual motor ngebanting dengan harga 41 jutaan, worth it apa kagak bujang? Dan sebenarnya yang menjadi pembeda dari motor Kawasaki KLX 150 2025 ini adalah pada bagian speedometer yang emang udah full LCD, yang tuh pun kita kagak bisa main PES 2012 di speedometer. Terus emang lampu-lampu yang udah LED saat motor yang lain mungkin udah dengan teknologi terbarunya. Ini KLX udah baru nongol sekarang dengan full digital dan juga full LED. Terus yang ngebuat motor yang paling mahal pada varian termahalnya itu adalah hanya tambahan pada aksesorisnya aja seperti handguard, skid plate dan juga yang lainnya. Sekarang kalau misalkannya 4 juta buat aksesoris yang sebenarnya bisa kalian dapati di marketplace dengan di bawah 1 juta, worth it apa kagak? Cuman harapan Ripan sebagai antusias otomotif sepertinya mungkin masukan buat Kawasaki ini kan, Kawasaki tuh variannya tuh udah banyak banget. Dari dulu cuman ganti livery doang dah. Mungkin ada pada bagian body yang tampak sedikit perubahan dah pada varian sekarang. Tapi please lah Kawasaki coba buat varian yang maintenance yang secara all new gitu. Bukan cuman facelift doang. Misalnya gitu ya, misalnya seperti ya arm yang agak digedein dikit ataupun tampilan body yang agak dibongsorin gede dikit gitu dah ya. Pada secara estetikanya aja dulu dah. Ya syukur-syukur kalau misalkan nongol dengan varian injeksi, meskipun kayaknya aduh nanti lagi dah kayaknya mah ya. Sekarang Ripan bertanya kepada kalian semua, apakah worth it Kawasaki KLX 150 mentang-mentang special edition gitu dah ya, apalagi ada angka plusnya dijual 41 juta yang sebenarnya merangkak gitu-gitu baik, mesin gitu-gitu baik, tampilan body cuman ganti livery doang ya, beda dikit pada bagian spakbor ataupun headlamp dah ya. Selebihnya mah sama, karburator 5 percepatan, SOHC, air cooler. Worth it apa kagak Kawasaki menjual motor mereka dengan harga 41 juta? Dan harapan kalian apa yang harusnya Kawasaki perbarui pada varian KLX 150? Komen kolom komentar guys. Thank you.